Ini adalah perjalanan kita melihat situasi dan kondisi jalan Brastagi menuju Sembahe terkini di tahun 2026 ya teman-teman Mas Bro. Ini kita start dari Tugu Kol Brastagi ke arah Sembahe. Ini kita baru lewat di kawasan pom bensin, turunan ke arah Bukit Kubu ya. Kurang lebih seperti ini sekarang kondisinya, tidak terlalu ramai karena video ini direkam bukan di hari weekend ya. Biasa di weekend si Brastagi ini relatif ramai ya, dikunjungi oleh pengunjung baik domestik ataupun mancanegara. Ini keluar dari Brastagi memang kita langsung ada tikungan-tikungan jalan begitu menuju ke arah Bukit Kubu ini. Nah, di sini rekan-rekan memang harus sedikit hati-hati ya, dan lebih cermat begitu dalam berkendara sehingga tidak mengganggu lah gitu, kira-kira lancar perjalanannya ya. Ini kita sudah mulai sedikit mendaki ke arah Bukit Kubu ya. Ini tikungan-tikungan ini sekarang sudah sedikit dilebarkan di sayap kiri dan kanan jalan sehingga sedikit memberikan kenyamanan bagi kita yang berkendara ya. Nah, ini kita masuk ke kawasan Bukit Kubu, kurang lebih seperti ini sekarang kondisinya ya. Tidak terlalu ramai karena bukan di akhir pekan. Dan ini kita lanjut ke arah Sembahe, ke arah Medan begitu. Bagi Anda yang ingin tahu informasi lalu lintas terkini dari Brastagi menuju Sembahe atau kota Medan, video ini Mas Bro berharap bisa menjadi sedikit banyaknya memberikan gambaran lah ya, informasi tentang suasana lalu lintas terkini Kaban Jahe menuju Sembahe atau kota Medan. Nah, ini kita udah masuk ke kawasan tempat membeli makanan khas wajib peceren ya. Ini wajib bahagia. Kita lewat terus, kurang lebih seperti ini. Biasa di sini sering macet ya, agak macet karena banyak kendaraan mobil yang parkir untuk menikmati makanan favorit yang ada di sini. Ini ketika kita lanjut maka kita akan ke arah daerah Tahura, Taman Hutan Rakyat yang ada di Kecamatan Brastagi, Kabupaten Karo ini. Ini kita lanjut dan kita jalannya agak santai, ini tidak dalam kecepatan tinggi begitu maksudnya ya. Di kawasan jalan ini juga sekarang ada beberapa tempat makan atau kuliner ya yang bisa teman-teman coba juga kalau ke Brastagi ya. Liburan begitu, liburan keluarga atau jalan-jalan singkat, boleh juga menikmati beberapa kuliner yang ada di sini. Ini kita masih menuju ke arah Tahura ya. Kurang lebih seperti ini suasana jalan dan kondisi lalu lintas terkini di tahun 2026. Oh iya, video ini direkam pada tanggal 13 Januari tahun 2026 sekitar jam 1 siang lebih lah ya. Dan ini kita sudah mendekati kawasan Hotel Tiara kalau nggak salah saya dan Mickey Holiday ya, ini di depan. Dan kurang lebih begini sekarang suasana dan situasinya jika kita lihat dan pantau dari jalan lintas ini ya. Di sini juga biasanya ramai ini kalau di akhir pekan ya, karena ini di depan kita adalah Mickey Holiday yang juga menyediakan hotel dan
wahana permainan ada di dalamnya. Silakan kalau Anda ke Brastagi boleh juga singgah ya, atau menikmati suasana di sini. Tentunya berbayar ya. Untuk informasi harga dan sebagainya silahkan cek secara online. Nah, ini kita udah masuk ke kawasan daerah Tahura ini kalau nggak salah saya. Setelah melewati kawasan Mickey Holiday tadi, ini kita masih melewati jalan-jalan yang khas jalan Brastagi menuju Sembai atau Medan yang sedikit berkelok-kelok, sehingga membutuhkan sedikit konsentrasi bagi Anda yang berkendara melewati jalan ini. Walau terkadang jalanan lengang, tetapi teman-teman juga harus tetap waspada ini, karena di tikungan-tikungan ini terkadang ada mobil yang dengan kecepatan tinggi dari arah berlawanan datang. Memang suasana jalanan dari Brastagi menuju Medan ini selalu disuguhkan ya dengan pemandangan alam, situasi suasana pegunungan begitu, dan udara yang sejuk ya, sehingga ini menjadi salah satu destinasi favorit ketika di akhir pekan bagi warga Sumatera Utara. Ini kita baru lewat pom bensin ya, dan sebentar kita akan memasuki kawasan Tahura ya. Ini tikungan juga tikungan yang legendaris ya. Ya, dan di sini sering orang meningkatkan kecepatan kendaraan mereka, sehingga kita harus sedikit lebih berhati-hati, apalagi kalau suasana atau cuaca kurang mendukung ya, atau berkabut begitu, atau hujan. Teman-teman tetap waspada jika melewati kawasan ini, karena ada tikungan-tikungan manis istilahnya di sini. Nah, ini di depan ini sekarang lagi ada juga, kemarin kita lihat bakso yang ramai ya. Nah, ini dia bakso yang ramai itu, boleh juga lah dicoba kalau Anda ke Brastagi. Nah, ini kita sudah memasuki kawasan Tahura, dan di depan sana, setelah tikungan lewat Tahura ini, sekarang sedang ada pasar buah ya, pasar buah Tahura yang mereka jual di pinggir jalan begitu. Jadi setiap pelintas atau orang yang melintas itu boleh berhenti dan membeli buah-buahan serta apa-apa yang dijual di sini begitu. Jadi setelah Tahura ini kan turunan nih, tikungan ya. Di depan situ ada yang jual buah-buah begitu. Jadi seperti pasar buah Tahura lah. Sepertinya ini juga baru dibuka, ini dia yang sebelah kanan. Dan di sini kan ruas jalannya sudah dilebarkan sehingga tidak terlalu menyebabkan kemacetan ya. Teman-teman bisa parkir di sayap jalan sebelah kanan juga ini kayaknya, dan kalau mau nyaman ya di sebelah kanan itu aja, nggak usah ambil sebelah kirinya begitu. Pas turunan pula ini ya kan, atau kalau dari Medan ini pas di tanjakan.
Nah ini kita masuk udah mulai ke kawasan tikungan-tikungan atau belokan turunan ke arah si debu-debu Sibulangit ya, begitu sampai nanti ke arah Sembahe. Suasananya hijau, sejuk ya, dan tikungan-tikungan ini terkadang sedikit banyak menggoncang perut juga ini teman-teman Mas Bro. Jadi kalau supirnya ya berkendara dengan kecepatan tinggi di tikungan-tikungan ini sedikit banyaknya mengocok perut juga ini. Jadi sesuaikan kecepatan ketika berkendara di suasana seperti ini, sehingga pengemudi dan yang ada di belakang kemudi, orang-orang yang kita bawa begitu di dalam mobil nyaman dalam berkendara ya. Terkadang anak-anak ini banyak yang pusing ini kalau melewati tikungan-tikungan seperti ini, apalagi dengan mode kendaraan kecepatan tinggi. Ini kita udah masuk beberapa tikungan-tikungan dari Brastagi menuju Sembahe atau Kota Medan. Nah itu tadi mobil angkutan umum ya, dari Karo menuju Medan dan arah sebaliknya, dan biasanya kendaraan-kendaraan umum, angkutan umum ini berani-berani dengan kecepatan tinggi. Ini juga yang L300 itu adalah angkutan umum, dan sekarang ada Almasar lagi ya begitu ya. Ini pada waktu kita lewat memang arus lalu lintas tidak begitu padat ya. Terkadang ini ada juga titik-titik macet di sini ketika mobil-mobil berat naik ke atas dan tidak bisa dengan kecepatan yang relatif cepat begitu, sehingga menyebabkan kemacetan terkadang. Nah ini di jalan-jalan lurus begini juga, di luar tikungan maksudnya, teman-teman harus tetap hati-hati. Apalagi ini seperti ini ya, ada mobil tangki di depan dan kita masih menyusuri tikungan-tikungan. Pastikan di depan tidak ada kendaraan dari arah berlawanan sehingga Anda bisa menyalip atau memotong atau melambung gitu ya. Nah ini terkadang yang membuat sedikit kan ada yang mendahului dari sebelah kiri ini ya, karena kendaraan lalunya sebelah kiri. Jadi kalau bawa mobil itu pantau-pantaulah di kaca spion begitu ya, mana tahu ada yang mendahului atau melambung dari sebelah kiri, kita bisa antisipasi begitu. Apalagi di kondisi jalan yang bertikungan seperti ini. Ini kita melambung dari sebelah kanan ya, tapi tetap hati-hati begitu. Pastikan di depan tidak ada kendaraan, karena di daerah tikungan-tikungan seperti ini rawan ini, apalagi kalau ada kendaraan dari arah sebaliknya dengan kecepatan tinggi begitu ya. Ini sangat rawan sekali terjadi kecelakaan. Biasanya di sini ada monyet-monyet juga sih, cuman ini kayaknya lagi nggak ada monyet-monyetnya. Ini kita sudah di kawasan Dolu ini teman-teman. Kalau ke kiri kita bisa masuk ke pemandian air panas yang di Dolu ataupun Pariban yang ada di dalam, yang cukup banyak juga dikunjungi ya oleh wisatawan. Nah ini dia. Terus kita lanjut, maka ke depan kita akan melewati kawasan pabrik aqua yang ada di Dolu ya, air mineral begitu. Nah di sini pun sampai di sini kita masih disajikan dengan pemandangan alam nan hijau begitu, dengan suasana kabut terkadang begitu, suasana cuacanya dingin, sejuk lah begitu, dan khas kalau kita lagi menikmati perjalanan. Wah ini yang begini-begini ini harus diantisipasi. Dia masuk saja nih kendaraan nih kan,
Jadi kita harus tetap waspada ketika berkendara di jalur ini, kurang lebih begitu. Nah, sembari berkendara ya penumpang bisa menikmati suasana alam dan pemukiman yang kita lintasi begitu, yang pada umumnya disajikan suasana hijau. Oh, ini ada bangunan tinggi baru yang di dahulu ini kita nggak tahu apa ini. Kita lewat saja di kawasan ini dan di depan kita akan melewati pabriknya air mineral yang ada di dahulu ini. Setelah melewati kawasan dahulu ini, maka kita akan masuk ke kawasan penatapan yang ada di Sibolangit ya. Sibolangit atau masih masuk dahulu sih dia ini ya. Tapi inilah dia, ini kita melewati kawasan pabrik air mineral Aqua yang ada di dahulu. Wah, suasana pada saat video ini direkam cukup berkabut ya teman-teman Mas Bro. Dan ini di depan juga ada tikungan manis ini, jadi harap berhati-hati. Naik ke atas. Nah, setelah tikungan ini maka kita akan masuk ke kawasan penatapan ya. Oh, ada satu tikungan lagi berarti ya. Setelah tikungan yang di depan maka kita akan masuk ke area penatapan. Di area penatapan ini banyak wisatawan yang singgah di sini ya, menikmati suasana sembari beristirahat dan makan minum. Nah, ini banyak tempat peristirahatan, makan minum begitu, dan yang khas di sini umumnya jagung bakar begitu dengan minuman-minuman penghangat badan. Teman-teman bisa singgah dan menikmatinya di kawasan penatapan ini. Dan di bawah juga ada air terjun dan Anda bisa turun dari sini menuju Sampuran Kulikap kalau nggak salah saya, yang ada di bawah sana. Tentunya sepertinya ada biaya tambahan ketika Anda masuk ke kawasan Sampuran Kulikap itu dari sini. Nah, setelah melewati kawasan penatapan maka kita kembali memasuki area jalan berkelok-kelok lagi nih. Ini rutenya ke bawah kalau dari Brastagi menuju Sembahe dan Medan. Tapi kalau dari Medan atau Sembahe menuju Brastagi, tentu ini udah masuk kawasan tanjakan-tanjakan dengan belokan-belokan yang manis ini. Nah, karena arus lalu lintas pada saat video ini direkam tidak terlalu padat, jadi relatif lebih tenang sih bawa kendaraannya. Dan di tikungan ini yang sekarang asik ya, udah dilebarkan di tikungan ini sehingga pengendara lebih nyaman ya, menikung gitu di kawasan tikungan ini, karena sisi kiri atau kanan tikungan ini sudah dilebarkan. Dan ini seperti ini teman-teman Mas Bro. Jadi kalau teman-teman Mas Bro hendak berlibur atau jalan-jalan ke Brastagi, maka ini sudah sedikit banyak memberikan kenyamanan lah ya bagi pengendara yang melewati kawasan ini kan. Di depan ini juga sudah cukup dilebarkan. Dulunya kita harus pelan-pelan di sini nih, apalagi kalau ada mobil-mobil panjang itu yang melintas, maka kita harus pelan-pelan sekali. Ini juga pelan-pelan sih, cuman sudah lebih lebar, ada pilihan alternatif jalan. Kalau dulu kalau kita dengan kecepatan tinggi kan takut masuk beram atau parit begitu ya. Kalau sekarang sudah relatif lebih enak ini. Ini pun di pinggir-pinggir ini kan udah ditambahkan jalannya sedikit ya, jadi sedikit lebih lebar lah jalan.
dari Brastagi menuju Medan atau Sembahe ini. Namun begitu, di tikungan-tikungan seperti ini teman-teman harus tetap waspada ini, karena kendaraan yang dari arah berlawanan terkadang tiba-tiba aja datangnya. Nah, dan ada beberapa orang yang jualan di tikungan-tikungan ini, dan ada beberapa kendaraan juga yang parkir untuk membeli ya. Dan di sini kita harus hati-hati juga, jangan lengah begitu kira-kira. Walaupun jalannya sudah dilebarkan seperti ini, tapi kalau kita lengah ya sama saja. Nah, ini kita udah mulai ke arah turunan-turunan menuju kawasan Sibolangit ya. Kurang lebih seperti ini kondisinya. Memang pada umumnya di tikungan sudah dilebarkan jalan-jalannya sehingga sedikit banyaknya membantu pengendara lah, memberikan sedikit banyak kenyamanan ya dalam berkendara di jalan lintas Brastagi menuju Sembahe atau Kota Medan ini. Nah, ini di tikungan-tikungan begini harus tetap fokus ini, terutama supirnya begitu ya. Nah, ini kan di depan juga ada berhenti truk, dan truk-truk biasanya kalau di tikungan begini lambat ya. Jadi hati-hati kalau mendahului kendaraan di kawasan tikungan ini, takutnya kendaraan dari arah berlawanan sana datang begitu dengan kecepatan tinggi ya. Jadi seperti ada rest area baru juga di kawasan tikungan-tikungan yang dilebarkan jalannya ini ya. Masih tetap ada yang jualan di pinggir jalan begitu, tetapi tidak terlalu mengganggu arus lalu lintas di kawasan ini begitu ya. Ini memang khas kalau kita perjalanan dari Brastagi menuju Sembahe atau Medan, dan sebaliknya kita selalu disajikan dengan pemandangan alam nan hijau dengan suasana sejuk dan asri begitu ya. Dan ini mobil-mobil besar ini terkadang melambat dia. Itu yang terkadang menyebabkan ada beberapa titik-titik kemacetan di kawasan jalan lintas Brastagi menuju Sembahe atau Medan ini. Pada umumnya di sisi kiri memang kawasan hutan ya, dengan tebingnya yang masih hijau dan dijaga oleh pemerintah begitu. Tidak boleh ditebang, maksudnya pohon-pohon yang ada di sini. Dan di sebelah kanan ini agak jurang ini teman-teman Mas Bro, sehingga harus menjadi perhatian juga ketika berkendara supaya lebih berhati-hati di kawasan ini. Nah, ini nampak dari bawah sana kan kendaraannya yang naik ke atas. Sudah lumayan bagus lah jalan dari Brastagi menuju Sembahe atau Medan ini sekarang. Kalau di akhir pekan juga macetnya tidak seperti dulu lah ya, sudah mulai terurai lah. Cuman ada berapa tikungan di jalan ini dari Sembahe menuju Brastagi atau dari Brastagi menuju Sembahe, saya belum hitung juga sih ya. Tapi banyak sih sepertinya tikungan yang udah kita lewati begitu ya. Ini kita udah masuk di area kawasan Sibolangit ya. Nah, ini yang begini-begini nih berhenti di tikungan agak bahaya ini. Jadi tidak disarankan kita sebenarnya berhenti di tikungan begitu ya. Tetapi sepanjang perjalanan ini terlihat tidak ada polisi begitu yang memantau, yang standby lah di jalan begitu ya, di jalan ini. Dan paling juga pada weekend atau liburan
tahun baru atau hari raya yang ada polisinya begitu. Nah ini orang pada sedang istirahat juga, berhenti di pinggir jalan beberapa orang begitu ya. Ini kita sebentar di bawah akan masuk ke kawasan Bandar Baru Sibulangit ya. Dan ini kan tikungan di kawasan pengisian air isi ulang itu yang ada tangki-tangkinya yang sering turun dan menjualnya ke area Medan dan sekitarnya begitu ya. Ini juga salah satu tikungan yang cukup legendaris di sini. Ini pas kita lagi di atas tikungan, di atasnya Bandar Baru ini teman-teman Mas Bro. Jadi ini tikungan ini sedap ini karena cukup rapat dan manis begitu ya. Nah ini kita masuk dari atas, kita mulai dari tikungan yang ini pelan-pelan. Kalau kita dari atas di tikungan ini diupayakan pelan-pelan karena mobil yang dari bawah itu dia kan pakai tenaga ke atas ya. Kalau kita tidak terlalu perlu tenaga, tetapi rem harus waspada. Nah ini dia tikungan yang manis itu. Nah di sini kan ada baru nih tahu Sumedang ya. Jadi banyak juga orang berhenti di tahu Sumedang ini sambil menikmati lalu lalang kendaraan di tikungan di atas Sembahe ini. Di atas Bandar Baru ini ya. Di sini harus hati-hati nih karena agak tajam nih tikungan-tikungan di sini nih. Walau memang jalan sudah dilebarkan, tetapi tetap pengendara ini harus waspada. Nah itu dia tadi tikungan yang cukup legendaris di atas Bandar Baru ya Sibulangit, dan ini kita masuk ke kawasan Bandar Barunya. Ini pada saat video ini direkam sepertinya agak gerimis ini teman-teman Mas Bro, sehingga sedikit nanti mungkin akan mengganggu penampakan atau view video ini begitu ya. Ini kita masuk kawasan Bandar Baru dari arah Brastagi menuju Sembahe atau Kota Medan ini ya teman-teman Mas Bro. Kurang lebih seperti ini suasananya dan situasinya sekarang. Di sini banyak villa-villa dan penginapan juga yang cukup legendaris juga ya. Dan karena ini kawasan perkampungan juga, ya berkendara di sini sedikit harus lebih berhati-hati karena ada lalu lalang warga di sini begitu dan aktivitas masyarakat juga. Nah ini kan seperti ini masuk kendaraan begitu-begitu, jadi harus hati-hati. Dan di kawasan Bandar Baru ini juga ada beberapa pilihan tempat istirahat atau tempat makan, tempat sholat bagi teman-teman yang melintas di kawasan ini, sehingga Anda bisa memilih salah satu tempat mulai dari rumah ibadah atau mau beristirahat di rumah makan atau kafe begitu ya, tempat santai, silahkan. Ini memang turunan, tetapi upayakan tetap waspada, tidak dengan mode kecepatan tinggi berkendara di kawasan ini karena ini kawasan perkampungan juga. Ada aktivitas masyarakat di sini. Walaupun jalannya relatif lurus, tidak banyak tikungan di kawasan perkampungan ini ya. Di depan kita akan melewati timbangan yang ada di Bandar Baru ini. Nah itu dia yang warna hijau sebelah kiri. Oh ada petugasnya ya. Dan ini kan kawasan camping-campingnya pramuka sering di sini nih.
Nah, lanjut dari sini kita sebentar akan masuk ke kawasan Sibolangit, tepatnya Green Hill atau Hill Park ya. Ini juga menjadi salah satu destinasi tempat istirahat favorit wisatawan ketika melintas di jalan Brastagi menuju Medan atau arah sebaliknya. Sebelum kita menuju ke kawasan Grand Hill atau Hill Park tadi yang ada di Sibolangit Sukamakmur, di sini juga tersedia ya, di daerah ini tersedia rumah makan non muslim dan muslim juga ada. Jadi kalau Anda pencinta kuliner yang non muslim juga ada di sini. Oke, ini kita turun ke bawah, udah masuk ke kawasan Sukamakmur ini di Sibolangit ya. Di sini juga ada beberapa penginapan dan tempat istirahat lah. Kalau Anda mau berlibur di kawasan ini, ada beberapa pilihan begitu. Suasana saat ini ya agak-agak mendung sedikit ini ya. Ini kita udah masuk di kawasan Sukamakmur. Ini lewat pom bensin yang ada di Sukamakmur. Dan di depan sana kita akan melewati kawasan Green Hill atau Hill Park yang ada di Sibolangit ini ya. Ini Sukamakmur yang sebelah kiri ya. Yang sudah sering lewat sini sudah hafal persis ya. Ini sebelah kanan Hill Park dan Green Hill. Ini tempat yang banyak juga orang berhenti sembari beristirahat, makan minum ya di kawasan ini, karena memang cukup cukup menarik kayaknya tempat ini. Lanjut terus ke bawah, maka kita akan turun menyusuri kawasan Sibolangit Sukamakmur ini, turun ke bawah terus ya. Lagi ada sedikit perbaikan jalan sepertinya ini di kawasan Sibolangit ini ya. Jadi ini info juga untuk teman-teman yang akan melintas, tapi sepertinya tidak terlalu mengganggu arus lalu lintas karena tidak seluruhnya badan jalan ditutup ya. Nah ini kan sudah gerimis ini teman-teman Mas Bro, jadi sedikit mengganggu pemandangan di video ini ya. Mungkin sebentar akan pakai wiper dan mudah-mudahan hujannya tidak keterusan ini. Ini kita lanjut di Sibolangit ke bawah. Nah kurang lebih seperti ini sekarang kondisi dan situasi lalu lintasnya ketika teman-teman Mas Bro akan melintas di kawasan ini, atau dari Medan ke Brastagi, atau dari Brastagi ke Medan juga begitu. Kurang lebih seperti ini info suasana lalu lintas terkini ya. Ini agak sedikit gerimis di sini. Oke, lanjut. Terkadang ini ya, kalau ada mobil yang lambat di depan kita harus hati-hati karena ada tikungan-tikungan begitu. Untuk melambungnya teman-teman harus cekatan dan jeli, sehingga teman-teman bisa berkendara dengan nyaman, dengan selamat sampai tujuan begitu. Nah kalau di sini sih tidak terlalu tajam-tajam ya belokannya. Mungkin nanti yang tajam setelah Sibolangit ini di tikungan PDAM Tirtanadi. Nanti kita akan lihat bagaimana situasi dan kondisinya sekarang.
Dan tikungan itu juga menjadi salah satu tikungan yang legendaris ya di Jalan Medan Brastagi dan Brastagi Medan, karena jalannya relatif agak sempit dan tikungannya juga lumayan tajam. Nanti kita akan lihat bersama. Ini kita masih menyusuri di kawasan Sibolangit ya. Rute dari arah Brastagi menuju Sembahe atau Medan. Ini suasana saat ini sedikit agak hujan ini teman-teman Mas Bro, dan di atas langitnya juga kelihatan agak mendung ini, sehingga ketika berkendara itu sedikit lebih hati-hati ya, karena cuaca kurang mendukung. Apalagi ketika mendahului kendaraan harus benar-benar dipantau suasana di sekitar dan di arah yang berlawanan gitu. Ini ketika di jalan lurus juga harus tetap diperhatikan kecepatan dan kestabilan kendaraan teman-teman. Nah, ini memang kita di sini tikungannya tidak setajam-tajam atau belokannya tidak setajam yang tadi yang kita lewati sebelumnya di atas ya. Namun nanti ketika kita sudah mendekati kawasan PDAM, maka di sana kita akan temui lagi tikungan-tikungan yang sedikit lebih menantang lah begitu bahasanya, dan sedikit lebih fokus dan berhati-hati ketika berkendara di kawasan tersebut. Nah, ini wiper akan sedikit mengganggu ini pemandangan di depan ya teman-teman Mas Bro, karena memang cuaca pada saat ini, pada saat video ini direkam, agak gerimis ini dan agak mendung begitu ya. Tetapi arus kendaraan dari Medan ke Brastagi dan Brastagi Medan sepertinya tidak terlalu padat, sehingga kita bisa menikmati perjalanan ini dengan suasana yang aman, nyaman, dan lancar begitu ya. Dan kita berkendara pada saat ini dengan kecepatan rata-rata paling di sekitar 40 sampai 60 km per jam. Jadi tidak dalam kecepatan yang tinggi begitu ya. Ini udah masuk ke kawasan turunan yang akan menuju tikungan-tikungan di kawasan PDAM Tirtanadi ini. Walaupun begitu tetap konsentrasi berkendara ya, dan fokus, karena kendaraan dari arah berlawanan terkadang tiba-tiba atau melaju dengan kecepatan tinggi. Nah, ini kalau di sini udaranya sih masih sejuk ya, cuman tidak sesejuk atau sedingin di Brastagi tadi. Nah, ini kayaknya hujannya agak sedikit lebih deras ini di sini nih. Ya, apalagi kalau hujan begini memang suasana langit juga agak mendung ini memang, ya kan. Jadi memang mode berkendaraannya harus hati-hati, apalagi sepertinya lagi ada perbaikan-perbaikan jalan ini yang membuat sedikit mengganggu perjalanan lah begitu ya. Kalau apalagi kendaraan roda 2 ini sedikit mengganggu ini, karena ada yang digali-gali begitu ya, dan belum diaspal, dibiarin begitu. Mudah-mudahan secepatnya bisa diselesaikan ini pekerjaan jalan yang rehab-rehab ini. Nah, ini kalau hujan-hujan begini nih harus lebih hati-hati nih teman-teman Mas Bro. Ini biasa di sini juga, di kampung ini ada pasar rakyat
dan sedikit banyaknya menyebabkan kemacetan juga sih terkadang ini di sini nih. Ini masih Sibolangit sih kalau nggak salah saya ya. Dan lanjut terus ke bawah, dan hujannya sepertinya lumayan deras ini, jadi kita sedikit lebih berhati-hati dalam berkendara di sini ya. Nah, dan apalagi ada perbaikan-perbaikan jalan seperti ini nih ya, harus sedikit lebih hati-hati nih. Karena kita melewati kawasan perkampungan juga, hati-hati juga dengan lalu lalang masyarakat yang ada di kampung tersebut ya. Nah, ini kita di depan akan masuk ke tikungan PDAM Tirtanadi, dan di depan sana ada restoran Sindelaras ya, yang bisa Anda singgahi juga ketika melewati kawasan ini. Nah, ini dia di depan ini, sebelum tikungan ada restoran Sindelaras. Silakan kalau mau beristirahat di sini, kayaknya cukup nyaman juga ini. Parkirannya juga lumayan luas ini ya. Dan ini kita masuk ke kawasan tikungan belokan-belokan yang ada di Sibolangit PDAM Tirtanadi. Nah, ini tikungan legend juga ini. Jalannya kurang lebih seperti ini ya. Sudah sedikit dilebarkan juga di pinggir-pinggirnya, namun ini jalan relatif memang sempit karena di sebelah kiri ini udah batu Gunung Cadas yang dikeruk dulu, dan di sebelah kanan ini udah jurang ini. Jadi mau dilebarkan juga tidak bisa maksimal pelebarannya di kawasan ini. Oleh karena itu bisa dibilang kawasan ini sedikit lebih sempit sih jalannya ya. Apalagi ada batu-batu begitu yang di samping itu. Dari bawah juga padat karena ada tikungan PDAM Tirtanadi di bawah ya. Dan ini kita dari atas ke bawah sedikit lebih menghargai yang dari bawah ke atas lah, karena mereka perlu tenaga untuk menuju ke atas. Nah, ini dia kawasan tikungan PDAM Tirtanadi. Oh, ini baru ya, warna kayak baju kaskaro merah kuning putih begitu. Jadi baru ditembok, kayaknya dilebarkan sedikit jalannya di sini, dan tikungannya juga sedikit dilebarkan ini. Inilah dia tikungan PDAM Tirtanadi yang legend itu. Ini dia, khas lah kalau kita jalan menuju Brastagi atau dari Brastagi menuju Medan, ini tikungan yang khas ini. Terkadang kalau dari atas ini melihatnya ke bawah ini ngeri juga ini, karena di bawah situ seperti jurang dia. Nah, itu kita tadi dari atas itu. Nah, kan kelihatan masih mobil dari atas ya. Dan ini adalah tikungan di kawasan PDAM Tirtanadi ya. Dan di sini juga setelah tikungan PDAM ini masih ada beberapa tikungan-tikungan lainnya, tapi tidak setajam yang di tikungan PDAM Tirtanadi. Jadi kita masih akan melewati tikungan-tikungan manis sampai kita nanti di Sembahe ya. Nah, ini kalau mendahului di sini nih harus lebih hati-hati nih, karena terkadang mobil dari bawah ya kan, atau mobil dari arah berlawanan ini naik ke atas, dan sebagian dengan kecepatan tinggi, sehingga bisa saja akan sedikit membahayakan pengendara yang dari arah berlawanan. Nah, ini kawasan-kawasan ini juga rawan longsor ini kemarin ketika hujan terus melanda kawasan ini.
Dan terkadang di kawasan ini juga agak macet ini kalau di akhir pekan ya, karena kita tidak bisa berkendara dengan kecepatan tinggi di kawasan-kawasan seperti tikungan PDAM Tirtanadi tadi ya kan. Kita harus agak melambat di sana sehingga menyebabkan terkadang ada kemacetan di kawasan ini. Nah, di sini juga ada beberapa tempat beristirahat yang bisa teman-teman pilih ya. Sembari menikmati suasana perjalanan, mungkin butuh beristirahat, silahkan beristirahat. Di kawasan ini sudah ada beberapa tempat-tempat beristirahat, mulai dari warung lah begitu ya, atau tempat sholat, atau tempat beristirahat, minum kopi, teh dan sebagainya. Dan ini kita sudah mulai kurang dingin situasinya karena udah mulai menurun dan masuk ke kawasan Sembahe. Ini di bawah kita udah kawasan Sembahe ini teman-teman. Nah, ini tikungan di sini juga udah mulai sedap-sedap ini. Tidak terlalu tajam tapi manis dan rapat-rapat tikungannya. Nah, ini dia tempat-tempat istirahat tadi. Biasa terkadang di sini ada yang jual durian juga ini. Jadi silakan nikmati kalau lagi ada ya. Tapi harganya saya kurang tahu. Nah, ini tikungan-tikungan yang manis ini kalau kita bilang di kawasan Sembahe ini. Memang sudah dilebarkan lah di beberapa ruas jalan, khususnya di bagian tikungan-tikungan seperti ini sudah dilebarkan oleh pemerintah, sehingga sedikit banyaknya terbantulah kita pengendara yang melintas di kawasan ini. Namun ketika ada mobil-mobil besar atau mobil panjang seperti ini, kita tetap harus waspada ya. Apalagi mendahului ya, atau memotong atau melambung, harap berhati-hati. Nah, sampai di Sembahe nanti mungkin sampai di situ aja video kita ini. Mudah-mudahan video perjalanan kita kali ini dapat memberikan gambaran lah tentang situasi dan kondisi terkini jalan dari Brastagi menuju Sembahe atau Medan, khususnya di kawasan tikungan-tikungan manis ini dengan pemandangan alam yang sejuk dan udara yang sejuk juga. Demikian aja lah ya video kali ini. Kalau Anda suka dengan perjalanan seperti ini, jangan lupa like, share, dan subscribe agar kami dapat terus berkarya dan memberikan yang terbaik untuk teman-teman Mas Bro dimanapun berada. Terima kasih sudah menonton dan sampai ketemu kembali di video-video kami yang lainnya.